mau pakai sabun silakan. Yang banyak tapi sedikit aja beda sama di badan. Sabun, apa lagi? Hangat, hangat kali ya. Oh iya, suhu itu saya bilang tawarkan aja. Mau dingin atau mau biasa atau mau air hangat. Ya ada orang yang pakai air hangat, ada orang yang enggak mau air hangat. Tapi memang dalam kondisi yang sakit biasanya dia menggunakan air hangat supaya listriknya kembali ya vaskulitasnya. Kenapa air hangat? Dia menjadi hipo, jadi vaskulitasnya melebar jadi dia nyaman. Tadi lupa kalau ngomong vasodilatasi jadi melebar pembuluh darahnya jadi dia menjadi lebih aman. Kalau air hangat itu teorinya ya, kalau air dingin pasti konstriksi malah menggigil, nggak boleh air dingin. Kalau orang lagi menggigil lagi naik suhunya kita kompresnya pakai air hangat dengan cara mandiin suhunya sekitar 35 sampai 40. Kita raba-rabanya pakai tangan kita gini. Punggung kanan itu lebih berasa karena persyaratannya banyak. Ya, kita lagi. Kasih tahu pasien aku udah nikah. Bercanda biar pada semangat pagi-pagi lah. Oke, ini Cati nih, ini tempat di rumah kita tuh begini. Tempatnya miring-miring. Kadang-kadang kita habis kerja ini basah semua karena tempat ininya kurang lebih. Makanya air juga biar banyak dulu ya. Oke, siapa mau bacain? Ini persiapannya di dekat kita, di dekat si perawatnya di sini. Kalau melakukan sesuatu yang nyaman, kita di kanan pasien, alat kita dekatkan dengan kita dan pasien. Ya, oke. Kita bagian gitu ya. Ya, silakan. Pelaksanaan salam terapik menjelaskan tujuan prosedur dan kontrak. Oke. Ibu Suster Eca pagi ini mau mandiin ya Bu, sesuai dengan rencana kita semalam saya mau mandi ibu dan keluarga ya Bu, bisa ya Bu pagi ini. 2. Dekatkan alat dan jaga privasi. Ini sudah kita tutup hordeng karena ada mahasiswa kita nggak tutup sendiri ya. Oke, karena ada pasien sebelahnya. Cuci tangan dan memakai sarung tangan. Cuci tangan dulu ya, di sini pakai keran. Cuci tangan pakai keran ya. Perawat pakai keran tadi ya. Kemudian pakai sarung tangan. Saya belum pakai sarung tangan karena tadi mau melakukan mandi khawatir basah. Jadi kita harus siapin ini dulu. Resikonya basah gitu. Apalagi kalau panas, kalau semuanya. Ya sarung tangan dan sebagainya nggak usah bingung-bingung, ini bersih ya, bukan steril jadi nggak apa-apa. Kita pegang-pegang nggak apa karena dia bersih. Sarung tangan biasain, kamu ukurannya apa? Kalau saya ukurannya M. S. Tangan kita tuh apa? M apa L? S. Biasa M biasa. Enggak dulu PMRS. Aku PMRS. Karena kalau dia nggak pas, nggak nyaman kita melakukan pekerjaannya. Kalau bersih boleh kerja begini, nggak masalah. Oke. Kamu nanti bisa buka salon nih, salon pasien. Artinya, kan sekarang rumah sakit udah mulai berkembang ya dengan bagus. Jadi orang-orang habis operasi, satu paket tuh di rumah sakit ada salon memandikan, ngeramasin, pasien habis melahirkan. Banyak sekarang begitu pulang-pulang si ibunya udah cantik. Oke, yuk. Awali basmalah lalu atur posisi pasien. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mandiin dulu ya Bu ya. Enaknya batal kita geser sedikit aja. Oke. Tawarkan pasien untuk BAK atau BAB, memberikan pot atau urinal bila klien membutuhkan. Oke. Mau pipis dulu nggak Bu atau mau pup sekalian nih kita? Sambil kita raba, kalau akhirnya dibilang enggak ternyata ini kencang, bisa jadi dibohong ya, dia nggak mau gitu ya. Nah kita bisa lihat, udah benar. Nggak usah udah tadi. 6. Membuka baju klien bagian atas dan masukkan ke tempat pakaian kotor. Ini nanti kalau di rumah sakit biasanya pasien ngerti, apalagi pasang infus kancing di depan. Kalau yang terencana sakit ya, kalau nggak terencana di kanan nggak bisa. Kalau kamu ada misalkan keluarga kamu pakai baju siapin kancing depan karena bukanya gampang, pasang infus juga gampang. Pakai Bu saya buka ya, ini model baju begini kan tuh. Jadi agak susah. Boleh bantu yang di sebelah sini? Mereka lagi. Si Neng bikin sekarang ada tidak. Neng jangan di ini Nenek mereka ini.
Kalau nanti pasang infus, bukanya dari yang bagian infus dulu, supaya nggak repot sebelah kiri. Baca sebelah kiri dulu pasang bukanya, ya. Oke, karena dia tidak melukai. Contoh ini, kalau ini nggak ada masalah, jadi bisa salah satu aja. Jadi sampingnya tekan kepala yang masih sama si maaf ya Bu ya. Ibu apa yang apa sih ini kan nih tangannya copot. Tapi gimana dengan kayak misalkan selang banyak atau kalau selangnya banyak kiri kanan ya udah kamu mau nyaman yang mana. Biasanya buka dari sesuatu yang agak gini. Kalau masang pakai tangan yang susah dulu. Kalau masang. Kalau nggak buka pakai yang nyaman dulu. Kalau masang pakai yang susah dulu. Misalnya infus pakai yang susah. Kalau masang. Kalau nggak buka dari yang gampang dulu, nanti tarik ke sini. Ya, paham kalian misalnya. kalau masang dari yang susah dulu? Dari yang susah dulu. Kalau ngebuka dari yang gampang dulu, yang nggak ada segala selangnya. Nanti tinggal nariknya gampang gitu. Oke. Meletakkan salah satu handuk di bawah kepala klien hingga ke bawah dada. Ini baju kotor taruh tempat biasa yang ditutup ya. Kalau udah nggak punya pakai plastik. Jangan kebuka begini, infeksi nosol. Nggak ada ya. Sementara nggak ada yang buat plastik ya. Ya kepada plastiknya ya, nggak boleh begini sebenarnya, nggak boleh. Tadi anduk di bawah dada ya. Nah ini emang pasnya anduknya yang setengah itu loh, bukan yang sekecil ini, cuma satu tangan ya. Anduk yang kayak kayak itu yang cocok tuh begitu maksudnya. Kalau gini kan harusnya, kalau segini mah nggak kena ke dada, cuma sampai sini Atau mau doang. pakai contoh aja Bu? Kasian banget ya, suruh beli sama Bu Eca. Aduh, uang jajan jadi berkurang dah. Oke. Bantal sih nggak usah kita lepasin, khawatir ada orang nggak mood gitu ya, pakai bantal aja. Oke, ini tangannya begini, nah ya terus. Membersihkan muka klien dengan waslap yang telah dibasahi dengan air saja. Emang kalau untuk muka itu nggak biasa pakai sabun kan? Kecuali yang ada orang itu yang pengen yang kalau saking kering banget gitu ya, boleh sedikit aja. Ya, oke. Ini airnya sementara dulu masih bersih dah, aman jadinya. Nih lihat, kamu kalau ngerjain sesuatu ya, kalau nanti ini baskomnya apa air yang kotor tuh, lihat dah. Airnya Bu. Air yang kotor ya. Jadi kamu isinya hati-hati. Kamar mandi air kan ini kadang-kadang nggak tahu di rumah itu kan ada apa namanya air buat di tampungan toren. Nah, ya. Kalau di rumah kan toren pas 5 bulan dicuciin. Harusnya dulu kan begitu, kalau di sini kan udah tahu ya kampus. Kalau istinja hati-hati. Infeksi perkemihan kamu. Iya. Kita bersihkan mukanya ya. Ini kita mau pakai gini ya. Tuh. Ini kan dulu tuh. Dengan menggunakan ujung waslap, bersihkan mata dari arah dalam keluar ke ujung kantus telinga dan leher. Oke. Ini kayak begini waslap, bisa depan bisa belakang. Kalau tadi kita habis begini nih, misalkan muka gini ya. Kan gini dulu nih ya. Kalau kita masih merasa yakin bersih, kita balik ini. Boleh, depan belakangnya ya. Kalau kita nggak merasa bersih, cuci aja. Ini kan mata kan bisa gini nih. Kan ya? Kan tuh. Kalau kita menangis itu udah bagusnya ngeluarin kotoran. Kalau kita ngebersihin sesuatu, kotoran itu dari arah luar ke dalam. Kalau dari sini dari dalam dari keluar. Dalam, dari dalam keluar ya benar. Saluran lacrimalis ya, dari dalam keluar. Ya, emang iya sih. Kamu kalau bangun tidur juga kalau belek kan begini. Bersihkan ya. Jangan keluar aja dari kamar, lu beleknya banyak. Ya. Tuh. Dan tawarkan pemakaian sabun untuk mukanya. Kalau kita mau pakai sabun boleh sedikit aja. Biasanya anak laki nggak pernah karena berkeringat biasanya perlu sabun sedikit. Oke, saya muka nggak dulu ya, karena nanti di situ aja saya pakai. Anggap aja nggak mau dia, oke? Udah bilas sekali lagi ya. Karena ini pantum beda sama badan. Kalau pantum ini nggak boleh basah banget loh, gampang jamuran pantum ini. Makanya di ruangan harus ber-AC dan nggak boleh terlalu panas juga, meleleh kalau panas. Kalau dia dingin, dia akan gampang jamuran. Tuh, sampai ke kuping-kuping kalau nggak salah ya, Iya. kupingnya kan? Oke. Atau ke ujung kantus telinga. Nah ya, maksud saya biar tuh gitu. Jadi sekalian, oke? Udah ya, anggap udah ya, buka ya. Oke.
Ini kita masih bersihin pakai ini karena ini nggak ada sabun. Ya, baru kita dada kan? Ya, Cuci muka hingga bersih dan keringkan. Udah, keringkan. Meletakkan handuk di bawah lengan pasien yang terjauh dari perawat. Meletakkan handuk di bawah lengan pasien yang terjauh dari perawat. Berarti ini habis cuci muka langsung dikeringin, Bu. Kalau dia nggak terlalu kering, nggak terlalu basah-basah amat sih nggak masalah. Biarin aja. Kadang-kadang kan membuat dia seger kan, nggak apa-apa. Apalagi air hangat, kecuali terlalu basah. Nah ini bawah ini supaya nahan, supaya nggak cepet basah. Ini. Nah. Oh yang mengerjakannya dari yang jauh dulu ya? Yang sebelah, yang jauh seberang. dari badan kita nih kayak begini. Mohon maaf ya. Ini kita kalau begini nih pasien laki kamu bahaya. Ntar dipegang sama dia. Makanya ajak. Karena saya juga dulu kan kerja, jadi saya pernah kaget saya, namanya bawa bapak ya, kaget saya, tiba-tiba mohon maaf ya, di tangan ini ke sini saya, itu pakai susu, nggak ada ibunya, terus saya kaget gitu, kayak orang bingung orang dia, mohon maaf ya, dikata ustadz. Terus kalau kayak gitu, harusnya respon kita kayak gimana, Bu? Saya terkagetnya kan ini ustadz gitu, saya nggak nyangka gitu. Semua walaupun dia pakai apa selang juga pakai sabun karena keringatnya. Kalau nggak pakai sabun juga nggak ada apa sih, nggak ada perubahan nggak sih? Ini saya pakai sabun ya. Nih sekarang saya ambil waslapnya, satu yang sabun, satu yang membuat ngebilas. Ini kalau begini kadang-kadang keluarga pasien ngertiin aja. Kamu kalau ada keluarga pasien yang bisa diajak kerjasama kayak tadi. Jangan kita kayak kesuruh. Kita kan sebenarnya mengajarkan, bukan nanti besok-besok keluarga pasien kita disuruh dilihatin gitu dan bantu. Yes, jangan diemin aja walaupun kelas VIP juga. Tapi mohon maaf ya, tapi kadang-kadang kaku bayar gitu bahasa. Makanya sebenarnya kalau bicara mengurus pasien, mohon maaf, lebih bagus yang kelas biasa daripada kelas VIP. Tapi kita memakai pembantu. Ini yang kelas biasa gitu. Kayak ya, dari distal ke proksimal ya nggak sih? Iya, dari arah distal ke proksimal. Ini kan begini nih. Makanya dia harus pakai selimut mandi dulu nih. Selimut mandi itu contohnya kayak gitu, Bu. Nah, jadi tadi saya udah siapin selimut mandi. Nah, ini kayak gede banget sih, khawatir basah juga. Ini aja. Nah, ini contohnya ini. Contohnya ini aja ya kan, ini yang udah jeleknya ya. Selimut mandi tuh selimut buat mandi gitu ya, atau pokoknya handuk juga boleh. Bukan selimut yang dipakai dia, khawatir cepet kotor. Nah ini kayak begini kan, perlapnya harus dipasang dulu ya. Kayak gini kita nggak masalah, ini kan bukan pekerjaannya. Oh ini nggak ada perlap, harusnya rumah sakit selalu ada perlap. Ini kan nggak ada tuh. Ya kan, nah pasangin perlapnya punten. Nggak apa-apa kalau rumah sakit. Makanya kalau perawat yang bekerja kan tahu. Ini kan saya overlap. Dia nggak pakai rumah sakit kan ya nih dari sini, dari distal dulu. Nanti dikirim ke grup videonya ya. Oke. Ini kayak gini ini karena pantum ya. Enggak dikompres. Boleh, oke gini boleh berdiri, silakan. Berdiri dulu. Ya udah semua. Oke, ya. Tadi dibersihkan begini nih, tangan kita kan sebelah sini menjauh nih, kalau dia ada laki-laki hati-hati, jangan pegang-pegang badannya. Bersihnya juga dengan gaya yang mantap aja gitu. Ini kayak gini nih ya, karena ada bekas infus nanti dibersihkan ya. Sementara kita ini dulu. Nah, ini tangan doang kan dulu ya. Oke, nah ini kita bilas di sini kan air ya. Air bakal cepet kotor ya, biasanya ganti dulu nanti setengah perjalanan. Saya nggak gini dulu, saya biasanya langsung gini. Atau begini, sekali dulu kan masih ini ya, sekali dulu. Supaya airnya nggak cepet kotor. Gini nih. Ini kadang-kadang nih sela-sela ininya tuh banyak. Kalau kamu biasa kerja benar tuh banyak tuh. Ya, bersihkan kuku-kukunya nanti sekalian, terus tuh paket ntar ini mah gunting kuku juga ya. Oke. Bisa diputar. Patung nggak boleh terlalu basah deh sebenarnya. Oke, ini kan begini udah. Saya pakai terakhirnya bilasan kedua.
Ini mohon maaf ya, kalau pasien itu kadang-kadang bau keringat, bau obat, bau dia. Kadang-kadang ruangannya juga bau pakaiannya, lama nggak diganti, makanya habis mandi pakaiannya harus baru, siapin. Oke? Ada yang bau ketek nggak, Bu? Oh, bau banyak. Bukan nggak ada, banyak. Makanya kamu kalau nggak kuat pakai masker. Kalau nggak kuat kurangin, nggak boleh, nggak apa-apa. Dan sekarang dada ya. Ini harus pakai sabun karena saya nggak mau pantumnya terlalu basah, jadi saya nggak pakai sabun. Anggap aja pakai sabun ya. Ini saya giniin aja ya. Mohon maaf, ntar aja biarin aja. Ini anggap aja sabun ya, karena ini pantum nggak boleh terlalu basah. Ntar saya ngomelin, harus kering. Oke, ini ada sabun langsung. Kemudian dada, gini ya, ini dada ya. Mohon maaf kalau perempuan ini sebelah sini suka banyak kotoran. Kalau perempuan ketemu perempuan kan nggak masalah. Ini misalkan payudaranya ini sebelah sini nih. Kalau kamu pakai bra ke sini ya suka. Sama putingnya. Karena putingnya mohon maaf kan kalau dia gemuk atau gimana kan suka apa sih banyak lemak ya. Daki, nah ya benar. Gini tuh. Ya. Ini leher ya, kalau yang pada gini leher. Makanya biasain kayak gini aja tuh, ngebersihin itu jangan nggak ini. Kayak kamu nyapu gimana sih, ngebersihin begini nggak bermakna. Tapi kalau kamu sambil massage sambil begini tuh, jadi kayaknya kotorannya semua masuk tuh di sininya nih tuh. Ya tuh, ini aja pantum aja kelihatan nggak pakai banyak pada saya. Nah, kalau mau nggak capek lagi nih sabun kedua langsung. Ini sabun kedua ya, langsung bagian perutnya. Udelnya nih, laki-laki kalau udel jorok ketahuan. Kamu apalagi perempuan apalagi tadi cantik udelnya banyak daki. Aduh, mandinya gimana? Ya, perhatikan. Dari dada langsung ke bawah dulu. Kalau sebenarnya kalau kita satu-satu itu jadi lama. Iya. Mendingan sekalian aja. Di sini kan dari Satu-satu. dada ke punggung. Enggak, kalau di sini sebenarnya semua satu dulu. Dada punggung dulu situ ya. Oh, di buku saya dada perut baru punggung. Jadi biar sekalian. Menurut saya sih sekalian biar dia nggak bolak-balik ya. Dada ke perut aja langsung begini ya. Jadi saya bilang ini sabunnya sebelah sini, sabunnya sebelah sini ke sini kan. Tuh ya. Jadi dia langsung tuh ya, kerjanya kita langsung cepet. Ya enggak sih? Nah, ini yang sabun yang begini kan ya, kita bersihin. Sabunnya secukupnya nggak banyak nih ya. Kita bilas pakai yang pertama masih pakai ini karena ini sabun masih banyak di sini ya biasanya. Airnya udah kotor. Ini gini lagi. Oke ya. Bisa nggak bersihin pantum beneran nih, pantumnya rada-rada tuh. Itu aja udah kotor ya. Ayo. Langsung perutnya. Bagian udel-udelnya. Nanti kemaluan belakangan ya, nanti terakhir. Oke. Nah, ini tadi ini yang bilasan terakhir ya enggak sih? Bilasan kedua ya. Kita nggak pakai sabun ya. Emang udah nggak sabun, ini kan biasa ya. Ini putingnya tuh kalau yang perempuan nanti belajar di maternitas diginiin ya. Takutnya nanti ada kotoran, apalagi ibu habis melahirkan itu berasa itunya dia kolostrumnya keluar. Oke. Dah, oke. Kaki dulu apa punggung dulu? Berarti tadi habis dari Dada ke perut, baru ke pinggang, punggung. terus dikeringin dulu. Keringin dulu. Ini baru dikeringin, tapi dingin dikeringin. Baru ke punggung ya, Bu? Nah, baru punggung. Kalau punggung kan, kalau kaki mah nyantai kita kaki. Yang penting dada sama perut punggung. Yang tadi lap yang ini pindahkan ke sini. Enggak netes ya sih. Ini tadi masih di sini ya. Ini sini kan dilap begini tadi kan? Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Nah, yang kedua sama lagi ya. Ini kalau begini menurut saya harus ganti. Ganti dong. Yang cowok. Ganti. Ganti air udah keburu kotor nih. Sabunnya nggak ganti-ganti saya gini. Aduh, ini sabunnya kotor gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak nyampe. Atau nggak boleh lah kasih sabun sedikit aja ya. Karena ini apa? Saya langsung begini biasanya. Supaya nggak 2 kali kerja. Pakai yang pam ya? Yang pam aja. Sedikit aja. Dipencet itu.
Biar nggak buka tutup. Ini ya. Oke, contoh ya tuh. Suaranya diam dulu ya. Nanti ada ujarannya diskusi nih, lihat tuh. Ini bener-bener bersihin pantum nih saya nih, tuh lihat. Nyuci pantum nih, kotor pantumnya. Enak nih, bagus nih. Dah gini ya tuh. Kalau sekalian aja ke sini nih udah gini, pindah ke sini. Kalian sini ya, daerah bokongnya. Wah, ini ada bisul. Yes, ini bisul ya. Di mana-mana pantap. Nah, ini gini ya. Kalau daerah genital kalian jangan dulu, belakangan. Minimal ini. Nanti genitalnya belakangan. Tuh suson. Genital kan termasuk anus. Anus kan daerah yang paling kotor. Maka LGBT nggak boleh kan? Daerah yang paling kotor banget. Nih udah. Ini udah ya. Udah, ini kan sabun ya. Sabun tadi udah. Berarti kalau misalkan itu cowok, kita ngebersihin ininya, Bu. Nanti kalau bisa mah keluarganya tuh di sini. Betul banget kalau dibersihin. Nafsu. Iya. Kan bersih kan, lihat langsung kan bersih. Mengkilap, Bu. Tinggal gini doang kita pindahin. Kan di sisi kanan sedikit, ada sisi depan belakang. Saya nggak mau kalau kerja kamu nggak sungguh-sungguh ya, masih bersabun, masih lengket. Saya nggak suka kerja kayak gitu. Harus benar kerja, karena pasien nanti yang mandi hari ini suster ini aku tahu orangnya nanti kalau kerja dia akan ingat. Dan saya pernah alami begitu, terus dia pulang nyari kita dah. Bilang makasih, udah alhamdulillah bilang makasih. Seneng, nah tuh kan. Oke. Jadi ada yang cuma gaya dong mandi, habis itu kagak mandi, cuma lap-lap aja. Mau mandi pasien, mandi koboi. Ini udah kan ya, Bu. Terus tadi kan sampai Ibu maaf ini masih ada. dan keringkan. Keringkan. Katanya di sini massas daerah punggung, terutama untuk klien dengan tirah baring lama dan pakaikan bedak, memakaikan baju bagian atas. Iya benar. Ya, ini contoh ya kalau mau massage nih, makanya kamu benar kalau bapak kamu, ibu kamu udah senang banget dapat ilmu begini. Ini kalau mau massage ya. Ini dulu boleh supaya nggak terasa sakit kitanya dan si pasien yang nggak terasa sakit, kita satu di tangan kita, satu lagi tangan dia. Tekniknya orang pijit ngajari saya. Ini dulu nih ya. Ini jadi supaya dia berasa lemes dulu, kulitnya juga nggak terlalu ketarik kan. Kalau apalagi nenek-nenek dipijit, kalau nenek-nenek itu agak sakit karena kulitnya udah keriput, pewot bener. Nah kalau kita mau massage, kita ambilnya arah sirkulasinya ke atas ya gini tuh. Oh ya tadi saya lupa ya, keteknya jangan lupa dibersihin ya. Di bagian lengan ya. Iya, itu bagian lengan itu paling bau. Pagi bapak ya, bau itu. Kamu pakai masker. Kita pakai deodoran nggak itu? Belakangan itu juga dikasihin buat dia atau enggak, Bu? Pakai nanti belakangan kita punggung dulu. Iya, gini tuh. Ntar satu. Nah. Gini ya. Tuh. Ini yang paling enak begini nih, begini nih. Ini tulang begini nih, kalau tidur lama tuh sakit ya. Oke, pokoknya dikatasin secara kira-kira 8 kali, boleh 1, gini aja 2, 3, ini boleh juga begini, 4, ini yang punggungnya sila ini ya, nah, terus ini gini aja sesuai dengan tenaga kita aja, nggak usah terlalu capek-capek, yang penting nyaman deh, karena dia nggak mau juga kenceng-kenceng, gitu kan, sakit juga. Oke, tuh gitu aja, segini kita tuh. Seenaknya kita, nggak terlalu kencang kan, sedang kan, nah udah, tuh, Terus Bu, udah, kata pasien terus ya, ini karena pantung bersih dulu dah, oke, pakaiin baju, yuk, siapa yang pakaiin baju, tolongin, memakaikan baju bagian atas. yuk, sok, pakaiin bajunya, kan tadi ini udah pakai baju ya, ntar ya, kan udah saya bawa, saya taruh, Melepaskan baju bagian bawah klien dan masukkan baju kotor ke tempat pakaian kotor. Tadi sekalian ya, Bu. karena saya pikir kan bentuknya nggak model kancing begitu sih, kalau model kancing begitu kan saya masih tahan, ini kan modelnya agak susah tadi saya cabut aja. Oke ya, saya dulu ini udah. Membuka selimut mandi bagian kaki terjauh dari perawat, pastikan daerah pelvis tertutup dengan rapat. Oke.
Itu kan udah mulai keluar. Tapi bagian genitalinya khusus on, bagian genitalinya khusus on. Beda. Melainkan perlaknya nggak panjang. Turun lagi perlaknya berarti. Biasanya kan dia panjang tok gitu. Jadi kena nanti kena tumpah kemana-mana. Pura-puranya mau pasang ini sabar. Sabar ya, Kak. Nanti kamu di sana kalau mandi kalau nggak basah ya nggak masalah. Cuma nanti harus minta perlak dulu ke aduk kan. Nah, kalau nggak aduknya sebagai alas. Atau itu masukin Nih. dong. Ini kan ada lobby kan. Bukan tangan udah ya, nggak udah ya tangannya ya. Kebalik itu maksudnya. Bersihkan bagian arsel dengan merendam dalam plastik. Cuci dengan sabun hingga bersih dan jernih. Tadi juga sama ya langkahnya ya. Nah, saya satu kaki aja ya, nggak usah semuanya ya. Nanti air kita kotor lah. Satu kaki aja saya ambil. Nanti baru saya ngajarin genitalia. Oke, saya kaki seperti biasa tadi ini nggak ada jarinya. Ini aja dah sebelah sini dah. Nggak ada jarinya loh, lihat tuh. Untung. Nah, oh ya kalau yang fraktur gimana bu? Ya fraktur jangan dibasahin bagian fraktur ya nggak fraktur aja. Sekarang fraktur sudah sini, yang mandinya sudah sini. Patah tulang. Kalau patah tulang nggak usah dibasahin, nggak boleh. Takut dia diinfeksi. Pindah yang sebelah sini yang enggak, yang patah di sini yang enggak. Yang patah di sini. Enggak usah. Oh, dua-duanya ya nggak usah. Nggak bakal mau juga dia perih. Kamu orang patah tulang dipegangin juga sakit, apalagi di mana ini ya. Oke, dan apa itu lagi patah tulang nggak bisa nih. Ini sama ya, nih ini kayak gini nih. Ini kalau khususnya nanti ada kuku perawatan kukunya nanti kayak gini. Prakteknya juga kan. Ada nanti. Nah, ini sementara bukan karena beda nanti peraturan kuku ya. Ini buat bersihin kaki aja dulu ya. Oke. Ya. Ini saya anggap kasih sabun ya, saya nggak kasih sabun lagi. Nah, ini udah kasih sabun nih, anggap nih kasih sabun nih ngebersihin. Ini ada bulu-bulunya bersihin, oke? Ini sabun pertama udah, sabun kedua langsung gini. Tapi udah dibersihin ya, ini udah bersih lagi kan, sabunnya ini udah tadi kan, udah. Pas pakai sabunnya. Ini anggap udah disabunin tadi yang pertama kan. Ini bilasan sabun. Bilasan sabun ya, ini bilasan sabun. Tadi kan kasih sabun. Nah, habis bilasan sabun, baru bilasan bersih airnya. Ini kayak gini nih dipijit enak, si pasien senang banget ini. Dipijit ya. Jadi rileks. Iya, rileks. Oke. Nah, ini anggap udah dua-duanya. Udah bersih dua-duanya kan? Oke, ini udah bersih nih, sempama udah dua bersih. Dengerin saya ngomong nih, kan ngajarnya kayak ngos-ngosan nih. Dengerin jangan ada waktu tak sih kok, tenang. Udah bersih dua-duanya. Kemudian ini pasien ada keluarganya apa enggak? Kalau keluarganya kan belum tentu juga, kalau suami istri nggak masalah buka-buka orang. Kalau misalkan bapak-bapak nyata adiknya perempuan juga belum tentu juga mau dibersihin kan. Kalau pasiennya sadar, yang paling penting tahu itu dia. Karena dia yang paling mau bersihin apa enggak. Pak, mau dibersihin kemaluannya gitu. Yang bersihin pasiennya. Kecuali pasiennya tidak sadar. Pasien tidak sadar, pasien lagi lemah banget, dia udah pasrah apa yang terjadi sama dirinya. Kalau pasien koma gimana, Bu? Ya, kamu yang bersihin. Karena koma kan dia nggak sadar. Pasiennya udah lemah banget juga, dia udah pasrah. Nggak apa-apa kita bersihin. Kayak kamu yang masih gadis-gadis, keren gitu ya. Itu ya, pasien ya. Misalkan pasiennya laki-laki disuruh bersihin sendiri atau Kalau dia sadar, suruh bersihin sendiri. Kalau dia sadar, walaupun dia ada istrinya juga berlatih dia sendiri. Dan memang kita tidak boleh memanjakan pasien, memandirikan pasien. Dia bisa loh. Kalau dia tangan kirinya pakai infus, tangan kanannya dia bersihkan. Kalau tangan kanannya pakai infus, tangan kirinya dia bersihkan.
Karena dia lebih nyaman dibersihkan sendiri dibanding orang lain, karena dia tahu sela-sela mana yang mau dibersihin, ya nggak sih? Kalau kita mohon maaf lagi mens aja kan kita mau bersihin darah mana gitu kan, kita merasakan sih ada darah banyak gitu kan, kita bersihin dulu, kita dep dulu, ya nggak sih? Oh iya, nanti ada ilmu perineal care, ada ilmu gunting kuku khusus orang. Jadi nanti kalau ada yang masa nifas beda caranya, pasang baskom diguyur gitu ya. Saya nggak ngajarin itu di topik ini, kita topiknya memandikan. Nanti topik perineal care beda lagi, topik gunting kuku beda lagi. Ya, oke. Jadi kita tawarkan nih Pak, bersihkan. Dia bersihkan, kita cuma liatin kita bilas-bilas gitu. Kan ini ada 2. Kemarin aja nanti petugas lain. Kan kamu pakai mana ya? Dia kalau di HIV bisa jadi kena kita. Makanya kalau misalkan dia udah bersihkan, udah kita biar aja begini dulu. Bersihin banget gitu. Kan dibersihin pertama ya. Keduanya, nih Pak. Oh, bilas keduanya. Berarti langsung diganti ya. Makanya waktu lagi pas mau perineal kan bersihin dulu, bener-bener bersih. Buang dulu nih kan bekasnya dari kaki nih tadi. Habis 3 kali kita buang dulu, ganti yang baru banget. Ini Pak, yang pertama dia ngebersihin sendiri dia. Ini Pak, udah. Terus kita gini aja, bilas-bilas ya, saya mencegah kamunya gitu. Berarti setelah pembersihan genitalia, pembersihan kelamin, udah nggak usah dibilas lagi. Selesai. Makanya terakhir ya. Masih tadi udah bersihin, masih baru bersihin. Yang kedua pakai ini bilas. Mohon maaf, kadang-kadang kan ngerasa sendiri yang laki-laki mau mandi kan gampang nggak bersihin, tinggal dipangkir gini-giniin kan kayak apa sih pisang semua makan bisa gini gampang. Ya kan? Yang agak repot malah perempuan kan harus diginiin, dibuka labiannya. Kalau laki-laki mah dia bisa sendiri, tinggal merasa enak kayak istrinya kita. Makanya dia cukup 2 mah nggak masalah. Dia cukup 2 aja, pertama dia kesabunin, yang kedua tinggal kebilas gitu. Bisa, udah gak usah ini ya. Kita kalau mau ini gini aja udah terbuang ya. Kamu jangan bersih-bersihin banget karena kamu khawatir tiba-tiba sini saya udah terbuang aja. Kalau perempuan gimana ada dengan perempuan? Nah, Pasiennya perempuan kalau dia tidak kena darah karena hamil satu Jujur nifas, kalau beli HP nggak pernah penuh. bersihkan Yang HP bisa keduanya tahu bersihin sendiri juga. itu tahu sendiri. setengah. Kalau misalkan dia Aku udah penuh membutuhkan HP satunya. Aku sering dia nge-phone ya. membutuhkan Ini nggak pernah penuh. ya kadang-kadang kasar. Karena Begini kan langsung agak-agak diedit. kasar ya, atau tisu. Oh ya, satu lagi baringan. Rumah sakit yang sudah bagus sekarang mandinya nggak boleh begini lagi. Ini masih yang masak sederhana. Masih bagus kan tisu basah yang ada wanginya. Jadi model yang begini saya ngasih tahu juga ya, ini adalah model yang konvensional. Masih masak di Jakarta kemarin juga kayak nenek saya tuh, kita udah punya tisu basah yang gede gitu, tinggal aja, tinggal bersihin dulu, buang, bersihin, buang, gampang. Mandiin juga gitu sekarang, tisu buat mandiin. Berarti ini cuma untuk teori biar kita tahu yang lengkap dan sederhananya. Kalau yang udah canggih mah kamu tisu basah aja sekedar pakai wanginya dia. Tisu basah doang alkohol, tisu basah mandi. Tapi itu udah bersih. Lumayan, bentuknya kayak tisu basah yang gede gitu kan gitu. Wah, jadi sekarang kalau kita mandi nggak geli-geli lagi gitu loh. Nggak harus membersihin kotoran-kotorannya gitu. Makanya itu tante saya kan, nenek saya kan diurus sama tante saya. Nggak mau sih Cang, nggak geli kita sekarang Cang, kata tante saya. Berarti kan anak, mantunya. Cuma nenek saya, bersihin mah tinggal buang doang aja, gampang. Kalau ini anus ya, tekan aja nya, terus kita deh pakai tisu. Wow. Jadi kita nggak harus ngebersihin gitu. Jadi aman sih kata dia gitu. Sekarang udah mulai begitu. Ya, dan memang sebenarnya sih nggak mahal juga sih kayak gitu. Ini saya udah ngajarin tadi ya. Jadi kalau tiba-tiba masih seperti ini, dia bersih sendiri. Tapi yang kayak gini masih banyak kok di rumah sakit. Rumah sakit sederhana masih. kayak Kalau rumah sakit kamu- umum masih kayak gini ya. Kecuali kalau keluarga ini dia punya, keluarga dia punya ya udah kita kerjain sesuai yang dia punya. Makanya kita kaji dulu dia punya apa. Kan kadang ada yang keluarganya kan, ada yang enggak. Contohnya sabun aja dia nggak punya. Kalau mandi gimana? Saya mah nggak betah kalau mandi nggak ada sabun. Terus nggak betah saya mandi nggak ganti baju. Pak, baju ada nggak Pak? Apalagi mau ngatur keluarga yang nggak ada ya. Misalkan kecelakaan keluarga yang nggak jelas, ya kita semua siapin. Kalau kamu ujian harus siapin baju pengganti dan sebagainya. Ya apalagi pakaian dalam, mohon maaf, pakaian dalam pakai lagi gimana ya? Mendingan dia pakai softtek aja lebih. Misalkan yang perempuan ya, nggak punya pakaian dalam, mama ini udah kotor, udah dibersihin pakai lagi dalamnya kotor. Mending pakai
balut aja gitu. Tutup pampers. Kalau cowoknya tutup aja sarung, pakai dalamnya kotor pakai lagi tutup pakai sarung gitu kan. Ya, oke. Ya udah ya kayak gini langkah udah ya. Genital dengan menawarkan pada klien untuk membersihkan sendiri. Aduh ya nggak bersihin ajarin dia dari kalau perempuan dari depan ke belakang ya. Sama kalau cowok juga belum bersihin itu kamu biar tahu dari arah bersih baru yang arah kotor. Mohon maaf. Ini lens penis ya. Ujungnya kan buat keluar kencing sama keluar sperma. Nggak bersih itu dari sini dulu. Gak apa-apa kamu ketawa di sini, nggak di rumah sakit nggak boleh ketawa ya. Kalau sih boleh ketawa. Kalau rumah sakit jangan ketawa gitu, kasihannya malu pasiennya. Kan gini ya, jadi nggak bersih gini dulu. Kemudian ini sama nggak bersih ini gini dulu ya. Oke ini seumpama nih ya, ini contoh. Saya kasih tahu. Ini kalau bagian kemaluan biasanya kita kasih sabunnya tipis-tipis aja, nggak banyak. Ini contoh ya seumpama. Ini nggak bersih gini dulu, nih sep ya. Pindah. Kita bersihkan ya, dibersihkan nih. Apa ketawa di sini? Dibersihkan. Ganti yang paling baru. Anggap nih yang paling baru ya nih. Kan karena nyontoh aja saya. Ini yang paling baru buat. Yang tadi kan ngebersihin. Nah, tadi masih persabunan kan yang pertama. Ini bersih dua ya. Dah, kan? Anggap udah. Kemudian yang tadi nih, yang buat gelas penisnya yang kadang keluar kencing atau sperma, buka tuh. Makanya yang paling laki-laki yang Islam yang udah sunat kan buka sendiri. Mohon maaf ya, kalau yang belum disunat kita buka ini. Ini ajaran buat kamu kalau punya anak belum laki-laki yang belum disunat. Kalau sudah sunat semua kan udah Buat kalian dibilang belum. Kalau yang belum disunat dia kita buka kulupnya. Kulit penutup namanya kulup. Kalau yang Islam kan dibuka jadi kelihatan langsung, makanya di istinja dia gampang ngebersihinnya. Kalau yang belum disunat dia kelihatan anak itu disunat dia kulitnya. Kan nanti lubang itu akan sisa kotoran kayak kencing kita bersihkan gini. Makanya seorang ibu yang punya anak laki-laki sebelum disunat diajarkan untuk nggak bersih, dia bersihin dulu anaknya laki loh ibunya. Saya punya anak perempuan juga sebelum menstruasi sampai saya suka lihat kemaluannya ada keputihan, dia kan belum ngerti cara nggak bersih keputihan. Udah mulai SD kelas 5, apa sih mah gitu, dia mulai agak malu ya. Saya lihat nih bersihnya begini kan, kadang labia minor kita suka ada keputihan, nggak bersihin tuh kamu kan mulai remaja suka ada muncul. Bersih labia minor kayak gini, bersihkan. Bibir kemaluan kalau kita bilang. Bapak aja sebaiknya mau begitu. Laki-laki juga sama, buka kulupnya kalau belum disunat. Dilihat itu nanti kadang-kadang dia kan ceboknya bercecek gitu doang, nggak bersihin kan, nggak dibuka dulu. Cebok itu dari depan ke belakang. Depan ke belakang. Jadi kalau nyebok depan ke belakang gitu. Kamu juga nanti kalau nggak bersihin tuh begini nih, dari lubang vagina terus ke bawah. Jangan dari lubang anus ke vagina, lubang urin, lubang vagina, lubang lubang. Coba kamu lihat minta lubang kencing, bawahnya vagina, bawahnya lubang anus. Nggak bersihinnya jadi dari atas gitu. Kalau kita guir air tuh begitu. Kalau dia lagi masa habis melahirkan, masa nifas kan suka ada darah-darah ya, suka muncul darah di vagina, lari-lari juga kemana-mana kan. Atau anak kecil yang udah pakai pampers kan kadang-kadang nya di pampers itu nggak dibersihin sama ibu, itu lari kemana-mana, itu menimbulkan infeksi ya. Makanya pampersnya nggak bagus juga. Kalau anak tuh udah bisa bilang pipis, jangan dipasang pampers. Nanti dia kebiasaan enak nggak bersihin itu nya nempel semua di vaginanya, di lubang kencingnya. Itu yang suka infeksi saluran kemih ISK. Nah, laki-laki juga sama. Kalau belum disunat, dia nggak bersihin pakai gitu ya. Padahal tuh ada kotorannya, sekretnya, ada sisa kencingnya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sampai ada ganti tangan. Saya sampai geli ya ngeliatinnya, baunya luar biasa dan dia nimbul putih-putih kering, putih-putih kering yang nempel di daerah kemaluan pas dibuka. Dan baunya nggak bisa. Mungkin udah sebulan lebih lah nih. Jadi dia kalau kencing kali anaknya cuma mana udah tutup lagi, anaknya kan begitu kan, nggak dibersihin, nggak disi. Makanya kalau kencing biasanya begini ya, sunahnya dalam agama Islam ya nggak sih, habis kencing itu laki-laki suka giniin supaya selesaiin benar-benar selesai, jangan sampai ada sisanya. Nanti kalau sisa dia akan numpuk menjadi gini nggak sih sunahnya supaya belajar agama ya kan ya benar. Supaya jadi jangan kamu geli banget kan nih kalau beginin aja gitu. Saya juga baru tahu pas setelah saya udah punya gitu ya. Jadi begini supaya tuntas, benar-benar tuntas, nggak sisa kencingnya.
Kemudian kulupnya dibuka, dibersihkan. Kalau yang belum disunat, kalau laki udah sunat mah gampang ya bersih sendiri. Perempuan juga sama, labi minoranya dilihat, dibersihkan, ada keputihan apa tidak, gitu ya. Keputihan di labi minora itu gara-gara apa? Nanti pelajaran di kelas. Berarti keputihan itu bukan dari lubang vagina. Keputihan itu memang dari makanya, tapi kan dia nempel. Namanya sekret gimana sih? Kamu taruh di, misalkan kamu duduk begini, ada sekret keluar. Pasti kan kemana-mana sekret itu, nggak di lubang vagina kan kemana-mana. Makanya butuhnya panty liner, pembalut tipis gitu kan. Misalkan kita lagi masa subur nih, lagi kuliah, lagi stres lah. Tiba-tiba keluar kayak keputihan itu berasa nggak sih? Set gitu ya berasa. Oh kita duduk kan kemana-mana bisa dalam kita. Bisa jadi nggak di lubang vagina, di lubang kencing, lubang mana kan. Makanya itu yang buat sholat dalam, kalau sholat tuh resikonya najis, makanya butuhnya perlunya pembalut tipis gitu. Kita mau sholat nih ada kotoran gitu ya, contoh. Dan ini sampai melebar kemana? Perlu membantu klien memakai baju bagian bawah. Nah pasangin deh tuh mahasiswa yang pasangin dah. Kalau Karena saya ini udah keburu di bawah, jadi kalau udah selesai kan dia bentuknya meja, baju kita kan begitu kan, ke meja atas bawah kan. Udah selesai bagian atas pakai langsung enak. Dan pasien juga malu juga dibuka-buka terus begitu, pakai. Ke bagian bawah baru kan atas bawah ya, piyama kan atas bawah kan. jadi selesaiin di atas dulu baru di bawah gitu. Kecuali dia daster atas bawah, tinggal kita buka semua mau nggak mau kan, beda ya. Rumah sakit daster piyama sih modelnya. Ya, rapikan pasien dan alat akhiri dengan kendali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepaskan sarung tangan dan kaki tangan. Kalau servis pasien pakai kita Masih ada satu anduk sama satu sarung. Selimut yang masih bagus belum dipakai. Ya silakan ya, udah saya secara umum walaupun saya mungkin tidak